Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi jalal adha mausiman tajdidil iman wa jalal qurbana darasta fi sidqi wal ikhlas wa tajribil karbi asri dunya. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru ala ni'amihi allati la ta'uddu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah wal mukassirati bi taqwallah, fa inna taqwa raddul mu'minin wa tariqil najati fid dunya wal akhirah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la yanalu Allahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, hari ini kita bertakbir. Tetapi takbir tidak boleh berhenti di lisan. Takbir harus turun ke hati. Ketika kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walaupun kita sedang ditanya, benarkah Allah yang paling besar di dalam di dalam hidup kita, atau yang lebih besar justru dunia ini? Uang, jabatan, gengsi, pujian, popularitas, kenyamanan dan keinginan untuk selalu terlihat berhasil di dalam dunia ini. Idul Adha datang bukan hanya untuk membawa kurban atau membawa hewan kurban ke tempat penyembelihan. Idul Adha membawa hati kita ke ruang pemeriksaan. Ada yang harus kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Ada yang harus dibongkar, ada yang harus direset, seperti HP yang kita miliki dan laptop yang dimiliki oleh anak muda kita yang telah penuh memorinya sesak, kerjanya lambat, perintah sederhana pun terasa berat. Kadang hati kita sebagai manusia begitu juga, terlalu penuh oleh ambisi, terlalu penuh oleh gengsi, iri hati, takut kalah, takut miskin, takut tidak dipuji, takut tidak dianggap berhasil, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya hati menjadi berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk ikhlas, berat untuk melepas, berat untuk membuat hati kita ini tenang. Maka Idul Adha datang sebagai reset hati kita, reset hati kita yang penuh dengan gengsi dan lain-lain sebagainya, membersihkan ruang batin dari cinta dunia yang berlebihan, agar Allah kembali menjadi yang paling besar dalam hidup kita. Maka pada pagi Idul Adha ini, pada laun iman, marilah kita juga 3 pertanyaan. Tentu pakutan Allah yang letak masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling menyibukkan hidup kita pada zaman sekarang ini? Jamaah Idul Adha sekalian yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu tahu pada hari ini tampak sibuk, tetapi belum tentu kesibukan tersebut terarah entah kemana. Bangun pagi mengejar target dunia yang ingin diharapkan, siang mengejar uang, malam mengejar pengakuan, hari demi hari habiskan untuk menaikkan angka-angka yang dikejarnya, angka saldo bank, angka aset, angka pengikut, angka pencapaian, angka jabatan.
Angka pujian yang mengejar dunia yang kita kejar, yang tidak ada akhirnya, padahal ada akhirat yang menanti kita, yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Kehidupan dunia ini ibaratkan kita sedang meminum air laut. Makin diminum, maka kita akan merasa makin haus. Medsos atau kita kenal sekarang dengan media sosial, Facebook, FB, WA, Instagram dan lain-lain sebagainya, membuat hidup orang lain terlihat selalu lebih indah. Bahkan yang tidak dibayangkan keindahan tersebut dapat kita lihat di WhatsApp. Rumah orang lain lebih bagus, kendaraan orang lain lebih baru, karir orang lain lebih cepat, liburan orang lain lebih jauh. Lalu hati seseorang menjadi gelisah, bukan karena kita tidak mempunyai nikmat, tetapi karena kita terus membandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan nikmat orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Takasur ayat 1, Al-Hakumut Takasur, berbangga-bangga dalam memperbanyak kenikmatan dunia telah melalaikan kalian. Allah mengingatkan bahwa manusia sering dilalaikan oleh takasur, sering memperbanyak, saling menumpuk dan saling membanggakan, bukan sekedar ingin cukup tetapi ingin lebih, bukan hanya ingin hidup layak tetapi ingin tampak lebih tinggi dari orang yang lain di sesamanya. Menariknya, peringatan Al-Quran ini sejalan dengan temuan kajian psikologi modern dalam meta-analisis tahun 2014 oleh peneliti yang bernama Helga Dickman, menunjukkan bahwa gaya hidup yang telah realistis berpusat pada kemungkinan kegiatan dengan rendahnya kehidupan manusia dan lemahnya kesejahteraan batin, seolah menegaskan pesan wahyu kepada kita manusia bahwa semakin banyak dunia dikejar, semakin selalu membuat hati kita semakin tidak tenang, yang bertambah justru sering kali merasa berkurang dunianya. Kegelisahan yang timbul di dalam hati kita dan kehausan yang tak pernah selesai, itu semua karena kekimak pepin dino tanpa dipikirkan iman dan takwa yang ada dalam diri kita. Maka Idul Adha bertanya kepada kita, jangan-jangan hidup kita terlalu penuh dengan dunia sampai Allah hanya tersisa di pinggir keputusan-keputusan kita. Jangan-jangan kita masih salah, masih berdoa, masih bertakbir di pagi ini, tetapi ketika memilih pekerjaan, uang, jabatan, relasi dan ambisi yang paling kita dengarkan bukan Allah, melainkan nafsu dan gengsi. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat kita lepaskan? Jamaah Idul Adha yang berbahagia, dari titik inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdiri di hadapan kita. Ibrahim berkata, ya bunaya inni ara fil manami anni ashabuka asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi telah menyembelihmu karena perintah Allah. Pikirkanlah apa pendapatmu. Maka disinilah ujian yang terberat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim oleh Allah menjadi sangat besar. Ia dituju dengan sesuatu yang sangat ia cintai, yaitu Nabi Ismail. Tetapi ketika cinta paling dalam itu berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, denak kepada Ibrahim, adapun juga akan dikorbankannya, Ibrahim tidak bersembunyi di balik alasan. Ia tunduk dan pasrah. Ia membuktikan bahwa Allah tetap yang tertinggi di sisi Allah. Pada akhirnya Allah tak ingin mengambil Ismail dan Ibrahim. Allah ingin mengajari manusia napa buruk ikon Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang paling kita cintai harus tetap tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena yang kita cintai bisa menjadi jalan menuju Allah, tetapi bisa juga menjadi berhala halus di dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Al-Ibrahim ayat 92. Ayat ini pernah mengguncang hati Abu Talha Al-Ansari, seorang petani di Madinah, Arab Saudi, yang memiliki kebun yang sangat ia cintai bernama Bayruha. Kebun itu sangat indahnya, subur dan dekat dengan Masjid Nabawi. Ketika ayat ini turun, Abu Talha datang kepada Rasulullah dan berkata bahwa harta yang paling dicintai ialah Bayruha, yaitu kebunnya. Lalu ia menyerahkan kebun tersebut karena lillahi ta'ala. Abu Talha tidak memberi yang tidak ia inginkan. Ia memberi yang paling ia cintai, yang paling ia sukai, karena ia ingin Allah lebih dicintai. Maka dari kisah Nabi Ibrahim dan Abu Talha ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Halisu ijata kereta makutana masing-masing dua kereta makudai. Apa Ismail kita? Apa Bayruha kita? Apa harta dan jabatan kita? Atau kenyamanan yang paling sulit kita lepaskan di jalan Allah? Disinilah pesan kurban menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Allah tidak selalu meminta kita kehilangan apa yang kita cintai, tetapi Allah ingin memastikan bahwa tidak ada satupun yang paling lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, apa yang sebenarnya akan kita bawa pulang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang di dalam hormat sesi ada tanda Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menghadap, setelah kita dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya, yang kita sering saksikan yaitu kematian. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengabadikan sosok Qarun. Ia berharta yang berlimpah-limpah. Kunci gudangnya saja tak mampu atau berani pikul oleh al-gojo orang terkuat di Arab Saudi. Tetapi harta tidak membuatnya tunduk kepada Allah. Bahkan harta membuatnya berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya menasihati agar ia tidak sombong atas harta yang diberikan oleh Allah kepadanya dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan tetap mencari akhirat tanpa melupakan bagian dunia. Ada nasihat Qarun menjawab, "Wala inna ma'utituhu ala ilmi." Maka dari Qarun, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabna bihi wa bidarihi al-ardh." Lalu kami benamkan Qarun di dalam tanah bersama rumah dan harta-hartanya ke bumi. Kisah Qarun ini mengajarkan engkai itu napa guru kedai bahwa ini rupa tawe tidak akan membawa rumahnya, tidak akan membawa pulang gudangnya, simpanannya, jabatannya, dan pujian orang lain kepadanya. Semuanya itu akan ditinggalkan di dunia ini. Semua bisa hilang, bahkan yang dulu dibanggakan bisa berubah menjadi sebab kehancuran. Yang akan kita bawa pulang bukan apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang membersihkan hati kita. Bukan yang membuat manusia kagum kepada kita, tetapi apa yang membuat Allah ridha kepada kita. Disinilah kurban menutup pelajaran pesan ini. Pelajaran ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging atau kurban hewan kalian dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kalian. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 37.
Maka apa yang sebenarnya kita bawa pulang dari Idul Adha ini bukan cerita tentang harga sapi, bukan kebanggaan karena hewan kurban kita besar, bukan pujian manusia. Yang harus kita bawa pulang adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang lebih ringan melepaskan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia ini, hati yang mulia paham bahwa semua yang kita miliki hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kum fi dunya ka'annaka qaribun aw abidun sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang-orang yang sedang melewati jalan. Kita lihat orang yang sadar dirinya bahwa mereka melewati hanya sebuah perjalanan, tidak akan membangun hati sepenuhnya di tempat persinggahan Yeminoi, tetapi ia percaya, tetapi tidak diperbudak oleh pekerjaannya. Ia punya harta tetapi tidak diseret oleh harta. Ia mencintai keluarga tetapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menikmati dunia tetapi tidak menjual akhirat untuk dunia yang sementara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini mari kita reset hati kita masing-masing. Mari kita kembali telisuk pada perkara mana hati kita masing-masing. Atur ulang cinta kita, cinta dunia kita, cinta keluarga kita, tetapi jangan lupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah rezeki, tetapi jangan halalkan yang haram. Bangun karir, tetapi jangan injak orang lain. Miliki harta, tetapi jangan kehilangan empati. Kejar cita-cita, tetapi jangan korbankan iman. Nikmati dunia ini, tetapi jangan biarkan dunia duduk sebagai penguasa hati kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban dan ibadah kita hari ini. Semoga Allah membebaskan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Semoga Idul Adha ini membuat kita lebih ringan melepas, lebih kuat menahan diri dan nafsu kita, lebih bersih dalam mencari rezeki, dan lebih dekat yang utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihi bi qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qurbanana wa du'aana wa salihah amalina. Allahumma ja'al qurbanana qurbanan maqbula wa zambana zamban maghfura wa sayyana sayyan mashkura wa amalana amalan salihan mabrura. Allahumma